Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku mau mengajak kalian keliling kota Surakarta ya, atau yang lebih kita kenal dengan kota Solo. Dan ini aku baru tiba banget di stasiun Solo Balapannya. Setelah ini kita akan ke hotel. Nah, ini hotel tempat aku menginap, namanya The Royal Surakarta Heritage Solo ya. Jarak dari Solo Balapan ke hotel ini tuh kurang lebih hanya sekitar 2,5 kilometer, jadi cukup dekat ya. Oh iya, untuk hotel lebih jelas itu aku punya link YouTube sendiri ya, jadi teman-teman boleh spill khusus mereview hotel ini. Nah, selanjutnya kita mau jalan-jalan ke salah satu kuliner legendaris ya, yang gak jauh dari Hotel Heritage. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ketemu sama tram yang lagi lewat, dan karena di kota tempat tinggal aku nggak ada tram, jadi ya udah deh ikut menyaksikan ya, maklum agak sedikit udik. Dan ini menakjubkan sekali, jadi sambil menikmati perjalanan sambil melihat tram lewat. Nah, ini kita menuju kuliner legendaris Soto Triwindu. Jarak dari hotel ke soto ini kurang lebih hanya 800 meter. By jalan kaki dong. Sampai kita akhirnya sejak 1939. Oh iya, jadi tempatnya tuh kayak di dalam gang-gang gitu. Nah, teman-teman, ini sotonya sudah datang ya. Jadi kita sarapan dulu, ini pukul 7 dan alhamdulillah masih sepi ya, karena kita datangnya pagi-pagi banget. Nah, untuk lebih jelasnya secara lengkap aku juga punya link YouTube sendiri tentang Soto Triwindu. Halo, selamat dari sini di. Selesai makan, kita mau ke Masjid Agung, Masjid Agung Kota Surakarta. Ini jaraknya kalau dari Soto Triwindu tadi ya teman-teman, hanya sekitar 900 meter. Nah, jadi hanya ya jalan kaki sekitar 13 menit lah. Dan ini adalah jalan masuk ke wisata Batik Kauman ya. Tapi karena ini masih pagi banget, kita tuh baru jam 7-an lah, sampai setengah 8, jadi belum terlalu ramai ya, dan masih tutup. Jadi ini kita baru sampai di Masjid Agung Keraton Surakarta. Itu Masjid Agung Kauman Surakarta ya. Ini lewat jalan sampingnya. Ya, kita lewat gerbang samping. Wah, luas juga. Nah, kalau dari depan penampakan masjidnya seperti ini ya. Jadi dia dominan warna biru. Dan menurut sejarahnya memang kalau masjid di Surakarta ini didominasi oleh warna biru, sedangkan untuk di Jogja itu adalah warna agak kecoklatan sama hijau ya. Nah, ini bagian dalamnya juga didominasi oleh warna biru, tiang-tiangnya, kemudian juga atapnya juga kita lihat dominan warna biru. Nah, kalau ini
pintu gerbangnya ya teman-teman. Tampak dari luar gerbang, kemudian di dalamnya itu baru masjid keraton. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan. Kita mau menuju Keraton Surakartanya. Kita jalan kaki aja nih karena dekat banget. Jadi paling sekitar Mana ya loketnya? 150 meter ya kalau nggak salah ya. Ya 150 sampai 300 meter lah. Jadi kalau kemana-mana emang jalan enaknya tuh jalan kaki sih. Nah, itu kita lihat tiket masuknya ke keraton ini sekitar Rp35.000 saja untuk yang wisatawan domestik ya, atau di dalam negeri. Jadi ada peraturannya untuk kalian yang mau mengunjungi keraton itu harus pakai sepatu yang tumitnya tuh tertutup. Karena kalau enggak nanti kalian disuruh buka sepatu gitu. Terus pastinya pakaian juga sopan ya. Kalau bisa jangan di atas lutut, kalau bisa yang nutupin gitu loh, di bawah lutut ya kalau aku nggak salah. Jadi ada peraturannya. Nah, ini kita masuk ke kawasan keratonnya. Jadi didominasi oleh pepohonan yang rindang. Dan kita juga dengar dari abdi dalamnya kalau pasirnya ini diambil dari pasir di Jogja ya kalau nggak salah, dari pantai selatan gitu, dan juga dari gunung ya, Gunung Merapi, dan itu ada filosofinya ya. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di link YouTube khusus ya mengenai review Keraton Surakarta. Selanjutnya kita mau menuju ke tempat ngemil karena udah siang ya, ini sekitar jam 11 ya, jadi pengen ngemil sekalian karena nggak jauh dari keraton, yaitu Serabi Notosuman. Next, ini kita mau makan siang. Kita memilih tempat Pracimatuin namanya. Kalau dari Serabi Notosuman itu jaraknya sekitar 1,6 km ya. Jadi kita memilih untuk naik taksi aja. Konon katanya kuliner di Pracimatuin ini ala-ala raja gitu. Jadi pengen coba gimana sih kalau makanan ala-ala raja ya kan. Jadi karena kita mumpung sekalian di Surakarta, kita pengen coba juga. Dan katanya view di dalam Pracimatuin itu viewnya tuh bagus, cantik, dan instagramable banget nih buat yang hobi foto-foto. Oh iya, ada ketentuannya kalau kalian mau makan di sini itu harus reservasi dulu. Lihat aja di Instagram Pracimatuin. Dan juga ada aturan seperti kita harus pakai pakaian yang sopan, kemudian pakai sepatu ya teman-teman, jangan lupa pakai sepatu. Kalau misalkan kalian terlanjur nih pakai kaos ya, kaos oblong misalnya untuk yang cowok-cowok itu dikasih kayak selendang gitu, karena sebenarnya makan di sini tuh ada aturan harus pakai kemeja. Tapi kalau pakai oblong pun nggak apa-apa sih. Kalau misalkan ini kebetulan kalian lagi pakai oblong ya, nanti dikasih sama mereka kayak selendang gitu. Jadi ikuti peraturannya aja ya, dan jangan lupa reservasi dulu. Oh my god. Nah, suasananya di dalamnya ini memang cantik sih ya, didominasi oleh warna putih, bersih, dan makanan-makanannya juga ditata dengan cantik sekali ya. Jadi emang elegan sih.
Dan untuk review lebih lengkapnya, teman-teman nanti bisa lihat di YouTube sendiri nih, aku nge-review khusus tentang Pracima Twin. Peraturan apa aja yang di dalamnya, kemudian harganya, kemudian berapa sih reservasi minimal pemesanan kalau misalkan kalian mau makan di sini. Nah, nanti lihat sendiri ya review Pracima Twin. Nanti aku kasih link YouTube-nya di deskripsi ya. Yuk. Selanjutnya di sore hari, tadi kita istirahat dulu di hotel ya karena udah bisa check-in. Jadi kita istirahat sebentar, kemudian sorenya kita main ke salah satu masjid yang wajib banget kita kunjungi kalau lagi di sini, namanya Masjid Syekh Zayed. Jarak dari The Royal Heritage Hotel ke Masjid Zayed ini kurang lebih 2,6 km ya teman-teman. Jadi kalau misalkan diwaktuin tuh kalau naik taksi sekitar 12 menit saja. Ya, dan kita memilih berangkat ke sini tuh sore, ini sekitar jam 5-an lah. Mau menjelang ke maghrib tuh biasanya lampu-lampu mulai dinyalain, terus golden hour juga ya kan, dan nuansa dari masjid orang yang mengaji gitu, jadi lebih membuat suasana tuh jadi semakin syahdu. Cantik banget ya, Insya Allah tempat wudhunya. Nah, untuk lebih lengkap tentang Masjid Syekh Zayed, nanti teman-teman bisa lihat di link khusus mengenai Masjid Syekh Zayed ya. Aku kasih link YouTube-nya di deskripsi. Setelah kita sholat maghrib di Masjid Raya Syekh Zayed, selanjutnya kita mau makan malam di Nasi Liwet Yusani. Jarak dari Masjid Raya Syekh Zayed ke Nasi Liwet Yusani ini kurang lebih 3,9 km ya. Kalau kita naik taksi itu sekitar 16 menit saja. Dan ini adalah salah satu kuliner legendaris yang rasanya wajib untuk kita cicipi selama berada di Surakarta. Untuk review lengkap Nasi Liwet Yusani, teman-teman bisa lihat di link YouTube tentang Nasi Liwet Yusani ya. Aku kasih linknya di deskripsi kayak yang lain juga. Nah, kegiatan terakhir kita setelah makan tadi, kita ke gedung Wayang Orang Sriwidari ya. Jaraknya kalau dari Yusani itu sekitar 2,6 km aja. Kalau naik mobil ya sekitar 10 menit aja lah. Deket banget. Dan kalau misalkan teman-teman mau nonton wayang orang di sini harus daftar dulu ya. Daftar di Instagram Wayang Orang Sriwidari Surakarta ini.
sudah selesai ya jalan-jalan kita seharian dan ditutup dengan menonton wayang orang. Dan hari ini menyenangkan sekali dan aktivitas kita juga cukup padat. Buat teman-teman yang penasaran penjelasan lebih rinci atau jelas ya tentang masing-masing tempat kuliner, tempat wisata itu ada punya link sendiri-sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa lihat aja di kolom deskripsinya. Oke, terima kasih yang sudah menemani jalan-jalan. Jangan lupa besok masih ada day 2 kita jalan-jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.